Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasliman katsiran mazida. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuta'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sayyafati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah masuk kepada inti dari pembahasan dari apa yang kita bahas, yaitu tazkiyatun nufs atau tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwa hati seorang manusia itu terbagi menjadi 3. Hati yang salim, kemudian hati yang sakit, dan yang terakhir adalah hati yang mati. Begitu pula dengan jiwa seorang manusia. Jiwa seorang manusia atau nafsnya, ataupun dengan bahasa lain ruhnya, itu terbagi menjadi 3, yaitu nafsul mutmainnah, yang kedua nafsul lawamah, dan yang ketiga an-nafs al-ammaratu bisu. Dan sifat dasar dari ruh seorang manusia ataupun jiwa adalah apa yang telah kita ataupun apa yang kita sebutkan yang ketiga, yaitu an-nafs al-ammaratu bisu. Dari sifat dasar ini akan berubah menjadi lawamah dan akan berubah pula menjadi al-mutmainnah, tergantung dengan sang pemiliknya. Kalau sang pemiliknya dia mampu menguasai jiwanya, mampu menguasai rohnya, maka roh akan tunduk dengan perintah-perintahnya, akan tunduk dengan aturan-aturannya. Berbeda halnya ketika manusia yang dikuasai oleh rohnya, maka roh ini akan selalu memerintahkan kepada perkara-perkara yang jelek, selalu menganjurkan untuk mengerjakan perkara-perkara yang tidak baik, asu. Baik, kita akan sebutkan yang pertama makna ataupun ciri-ciri dari an-nafs yang mutmainnah. Seorang manusia
ketika memiliki nafs yang mutmainnah, maka dia sangat beruntung karena dia adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Roh inilah yang diridhoi oleh penciptanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang mutmainnah, kembalilah kepada Rabbmu, radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi. Ini sifat nafs mutmainnah. Baik. Sifat nafs mutmainnah adalah nafs yang terus-menerus merasa tenang. Mutmainnah itu adalah apa? Tenang, baik. Adalah jiwa yang merasa tenang dengan berzikir kepada Rabb-Nya, selalu merindukan untuk bertemu dengan penciptanya, selalu ingin dekat dengannya. Ini keberadaan nafs mutmainnah. Tidak benci dengan kematian, akan tapi justru senang untuk bertemu dengan penciptanya. Selalu rindu, selalu mengharap untuk selalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib, manusia tidaklah mungkin melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hidup. Dengan kata lain, bahwa pemisah antara pertemuan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala adalah al-hayah, adalah kehidupan. Sehingga jiwa yang baik adalah jiwa yang selalu siap untuk bertemu dengan Rabb-Nya, selalu senang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan keberadaannya benci untuk mati. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Karena di balik amalan tersebut ada hikmah yang sangat besar, yaitu mendekatkan diri, ataupun di antara hikmahnya adalah seorang manusia mampu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Aksiru dzikra hadhihi min ladzat al-maut." Perbanyaklah untuk mengingat yang menghancurkan kenikmatan-kenikmatan ini, yaitu al-maut, yaitu kematian. Sayyidatina fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Qatadah rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan nafs yang mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang baik, kata beliau rahimahullah taala, wal mu'min itma'annat nafsuhu ila ma wa'adallah. Dia adalah seorang yang beriman yang jiwanya merasa tenang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dan pemilik jiwa tersebut merasa yakin seputar apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang dirinya, atau yang Rasulullah SAW kabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan pemilik nafs yang mutmainnah ini selalu tenang, merasa baik dengan khabar-khabar yang berkaitan dengan yaumul akhirah, hari akhir, entah itu amma ba'dal maut, yaitu apa-apa yang terjadi setelah kematian, dari alam barzah,
dari nikmat kubur, dari azab kubur, merasa yakin dengan hal tersebut. Atau setelah dari alam barzah, yaitu ahwal al-qiyamah, keadaan-keadaan hari kiamat. Bahkan saking yakinnya dengan hal tersebut, dia seakan-akan menyaksikan kejadian tersebut dengan mata kepala dia. Dengan mata kepala dia. Artinya, dia benar-benar yakin dengan apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang yaumul akhir. Dia benar-benar yakin dengan apa yang dikhabarkan oleh penciptanya dan begitu pula rasulnya, yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam, tentang apa-apa yang berkaitan dengan setelah kematian. Begitu pula dia merasa tenang dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Bisa menerimanya, bisa ridha atas hal tersebut, tidak membencinya, tidak mengeluh, dan keimanannya tidak goncang. Tidak pernah merasa putus asa dengan apa yang tidak ia dapatkan. Dan tidak pula berbangga-bangga dengan apa yang ia dapatkan. Dan dia yakin bahwa apa saja yang terjadi di muka bumi ini semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula ia yakin bahwa hal tersebut telah ditentukan sebelum dia diciptakan atau bahkan sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ini keberadaan jiwa yang baik, jiwa yang tenang, merasa yakin, merasa betul-betul beriman dengan apa-apa yang berkaitan dengan yaumul akhir, apa-apa yang berkaitan dengan ba'dal maut, setelah kematian, atau apa-apa yang berkaitan dengan takdir. Dia betul-betul menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ridho, tidak pernah mengeluh, tidak pernah membenci, dan seterusnya. Tidak putus asa dengan apa yang tidak ia dapatkan, dan tidak berbangga-bangga dengan apa yang ia dapatkan. Dia betul-betul yakin bahwa itu semua tahta qadarillah, di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mensifatkan pemilik jiwa yang seperti ini. Ma asaba min musibatin, qala Allah taala, ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Ma asaba min musibatin. Adalah semua musibah dari musibah-musibah yang ada illa biiznillah, kecuali terjadinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah, Allah Subhanahu wa taala akan menenangkan hatinya. Artinya, akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh para salaf, bahwa yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam ayat ini adalah seorang hamba yang menimpa kepadanya sebuah musibah, dan dia tahu bahwa itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ridho dan menerima ketentuan tersebut. Inilah jiwa yang mutmainnah, jiwa yang baik. Dan jiwa yang baik adalah jiwa yang mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ikhlasan, dengan penuh ikhlas, wa nushan, setelah itu dia mengingatkan kepada yang lainnya. Dia tidak pernah mendahulukan ataupun dia tidak mendahulukan keinginan-keinginannya, dan begitu pula hawa nafsunya atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala.
selalu yang ia utamakan adalah perintah Allah. Bukan keinginan hawa nafsunya, bukan keinginan pribadinya, ataupun apa? Perkara-perkara yang tidak baik. Dan tidak pula ketika ia mengerjakan dalam keadaan taklid. Dan begitu pula tidak merasa tenang dengan syubhat-syubhat yang akan menghalangi ia dari kebaikan ataupun syahwat-syahwat yang akan menghalangi ia dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terus-menerus berusaha untuk menghilangkan apa yang telah kita sebutkan tadi dari penghalang-penghalang untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang tenang, an-nafs yang tenang, nafs mutmainnah ataupun nafs yang baik adalah nafs yang terus-menerus berusaha untuk sampai pada predikat keyakinan ketika dia pada tahapan keraguan. Dan terus-menerus berusaha menghilangkan kejahilannya ketika ia dalam keadaan jahil. Artinya dalam keadaan ragu dia berusaha untuk mencari apa yang harus ia yakini. Mencari keyakinan. Begitu pula ketika ia bodoh, dia berusaha untuk menghilangkan kebodohannya dengan ia mempelajari ilmu. Wa minal ghafla ila dzikr. Dan begitu pula dia berusaha untuk bangkit dari kelalaian-kelalaian untuk mengerjakan perintah-perintah Allah, syariat-syariat Allah, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk terus bangkit dari ghaflah tadi menuju kepada zikr, yaitu supaya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia terus-menerus berusaha untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ia mengerjakan pengkhianatan, mengerjakan kemaksiatan kepada penciptanya. Dan terus berusaha ikhlas, memperbaiki ikhlasnya ketika ia mengerjakan sebuah amalan, tetapi amalan tersebut dibarengi dengan arya ataupun bahkan terjangkiti oleh arya. Dia terus berusaha memperbaiki keikhlasannya. Dan dia adalah jiwa yang terus-menerus berusaha untuk jujur. Ketika ia pernah berdusta, dia berusaha untuk memperbaikinya, meninggalkan kedustaan dan berusaha untuk selalu jujur. Dan berusaha untuk terus-menerus kuat dalam keadaan ketika ia lemah. Dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan, dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya ia tinggalkan, yang sebelumnya ia langgar, menuju kepada bertahap ataupun naik kepada perbaikan. Ini jiwa yang mutmainnah. Kalau ia ragu dalam sebuah permasalahan, dia berusaha untuk mencari yang yakin. Kalau ia bodoh, dia berusaha menuntut ilmu. Kalau ia dalam keadaan ghaflah lalai, dia berusaha untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia berbuat kemaksiatan, dia terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia berbuat riya dalam amalan, dia memperbaikinya, yaitu supaya apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Kalau ia berbuat dusta, dia akan memperbaikinya dengan tidak akan dusta lagi dan selalu untuk jujur. Ketika jiwanya lemah dalam berbagai hal, dia berusaha memperbaikinya, dia berusaha untuk memperbaikinya sehingga jiwa tersebut menjadi kuat. Dan landasan ini semua adalah al-yaqdzah, bangkitnya jiwa dari kelalaian. Karena kebangkitan jiwa ini akan membuka ghaflah,
kelalaian yang menutupi pintu hatinya akan menyinari kusurul jannah, akan menyinari istana-istana surga, yang mana tidaklah seorang masuk dalam surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah rahmat Allah Subhanahu wa taala didapatkan oleh seorang hamba kecuali dia mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Sahabatillah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang manusia mampu membangkitkan jiwanya, maka kebangkitan ini diibaratkan oleh para ulama sebagai nur, sebagai daw, sebagai sinar, ataupun sebagai cahaya yang menerangi kegelapan-kegelapan hatinya, yang menerangi kegelapan-kegelapan jiwanya, sehingga ia mampu untuk melihat kemungkaran-kemungkaran, ia mampu menyaksikan yang tidak disaksikan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sinar ataupun dengan penerangan hatinya, dengan kebangkitan ini, dia bisa melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk hamba-hambanya. Artinya, dia betul-betul yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya dan ancaman-ancaman Allah untuk hamba-hambanya pula. Dia betul-betul yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk hamba-hambanya yang saleh, dan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang selalu mengerjakan kemungkaran-kemungkaran. Ketika ia memandang dunia, dia memandang bahwa begitu cepatnya dunia ini hancur, dan ia juga memandang begitu cepatnya hancurnya orang-orang yang terus-menerus berusaha untuk menggapai cita-cita ia berkaitan dengan dunia sampai ia lalai dengan akhiratnya. Ini keberadaan orang-orang yang memiliki jiwa yang mutmainnah. Betul-betul apa yang ia perhatikan adalah berkaitan dengan ma wa'adallahu lah, apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuknya. Sahabatillah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang mutmainnah adalah jiwa yang mampu menghidupkan apa yang telah mati dari amalan-amalan, mampu membangkitkan kembali semangat untuk beribadah ketika ia sebelumnya meninggalkan ibadah tersebut. Jiwa yang mutmainnah adalah jiwa yang betul-betul merasa sedih ketika terlewatkan darinya kebaikan-kebaikan. Kemudian jiwa yang mutmainnah adalah jiwa yang mampu melihat uyubun nafs, kekurangan-kekurangan dirinya,
sehingga ia mampu memperbaikinya, mampu melihat apa-apa yang belum ia kerjakan ataupun apa-apa yang terlewat darinya dari kebaikan-kebaikan, sehingga ia terus berusaha untuk mendapatkannya, dan mampu melihat kejelekan-kejelekan yang ia kerjakan. Karena pada kenyataannya seorang manusia berbuat kejelekan, tetapi dia tidak tahu kalau dirinya mengerjakan kejelekan. Pada kenyataannya diri seorang manusia penuh dengan kekurangan, tapi dia tidak mengerti sisi mana yang ia kurangi ataupun sisi apa yang ia kurang, dan seterusnya. Dari uyub nafs, dari kekurangan-kekurangan jiwa. Dengan hal tersebut seorang manusia mampu memperbaiki amalan-amalannya, mampu menjaga ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mampu menghindarkan dirinya dari kejelekan-kejelekan, dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keberadaan jiwa yang mutmainnah. Dan sungguh tidak semua mukmin memiliki jiwa tersebut, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memiliki jiwa yang seperti ini betul-betul butuh pengorbanan. Siap mengorbankan waktunya, siap mengorbankan tenaganya, dan bahkan siap mengorbankan hartanya. Tidak semua orang mau untuk mengorbankan waktunya untuk kebaikan. Tidak pula semua orang mampu ataupun mau mengorbankan hartanya untuk kebaikan. Dan begitu pula tidak semua orang mampu ataupun mau mengorbankan apa yang ia miliki untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan ataupun untuk mengerjakan peribadahan-peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sungguh beruntung orang yang memiliki jiwa yang mutmainnah. Oleh karena itu, para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka menganjurkan dan mengingatkan kepada seluruh manusia untuk selalu mengoreksi dan memperbaiki jiwanya. Ketika dia memiliki jiwa yang baik, maka hendaknya dijaga jiwa tersebut. Dan ketika ia memiliki jiwa yang jelek, maka hendaknya diperbaiki jiwa tersebut, sehingga ia selalu berusaha untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, selalu berusaha untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita sebutkan bahwa di antara penyebab seorang mampu memiliki jiwa yang mutmainnah adalah ketika ia berani dan memiliki kemauan untuk merubah dirinya, untuk bangkit dari kejelekan-kejelekan ataupun untuk bangkit dari kekurangan-kekurangan. Yang tadinya ia tidak memiliki ilmu, dia berusaha terus-menerus untuk mempelajari ilmu. Yang tadinya ia tidak memiliki semangat yang baik untuk beribadah, dia berusaha memperbaiki semangat dalam beribadahnya. Yang tadinya penuh dengan kekurangan-kekurangan, dia selalu berusaha untuk menutupi dan memperbaikinya. Bukan untuk selalu jalan di tempat, akan tapi selalu untuk siap memperbaiki dan berubah. Ini keberadaan orang yang akan memiliki jiwa yang mutmainnah. Dan sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa yang memiliki jiwa yang mutmainnah adalah hati yang sahih,
hati yang salim, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa keselamatan di yaumul akhir itu di antara sebabnya adalah ketika seorang manusia memiliki jiwa ataupun hati yang salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan telah kita sebutkan pula bahwa ketika manusia dikuasai oleh jiwanya, maka niscaya hati yang ia miliki pun jelek. Karena yang namanya jiwa itu pasti akan selalu memerintahkan kepada perkara yang jelek. Karena sifat dasar dari jiwa adalah apa? Memerintahkan perkara-perkara yang jelek. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innan nafsa la'amaratun bisu." Sesungguhnya jiwa itu selalu memerintahkan kepada perkara yang jelek. Ketika manusia dikuasai oleh jiwanya, maka niscaya hatinya pun akan menjadi kaku, akan menjadi mati, dan ataupun hatinya akan sakit. Tergantung sejauh apa jiwa itu menguasai dirinya. Begitu pula sebaliknya, ketika seorang manusia ataupun ketika manusia yang menguasai jiwanya, maka hati dari manusia tersebut akan menjadi baik. Hatinya akan baik, hatinya akan salim. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa hati yang salim adalah hati yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu beristighfar ketika ia berbuat kejelekan, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan dan selalu meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Sehingga sangat bertolak belakang antara hati yang salim dengan jiwa yang selalu memerintahkan kepada perkara yang jelek. Oleh karena itu, kita betul-betul dianjurkan untuk selalu membangkitkan jiwa kita, untuk memperbaiki jiwa kita dengan selalu menjaga hati kita, supaya hati kita selalu salim, supaya hati kita selalu sehat, yaitu diantaranya dengan selalu zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dengan azkar-azkar, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ataupun dengan tilawatul Quran. Dan afdalul zikri, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, sebaik-baik zikir adalah tilawatul Quran. Kita selalu mengingatkan diri kita dengan asar sahabat Utsman Ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "La tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau sekiranya hati kalian itu suci, maka sungguh kalian tidak akan pernah merasa cukup dari kalami rabbikum, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Selalu rindu, selalu ingin untuk membaca Al-Quran, selalu ingin untuk mentadaburi Al-Quran, selalu ingin untuk menghafal Al-Quran, selalu ingin mendengarkan ataupun menyimak bacaan Al-Quran, dan seterusnya. Ini pula diantara tanda-tanda jiwa yang mutmainnah. Sebagaimana telah kita sebutkan, diantara tanda-tanda jiwa yang mutmainnah, yaitu jiwa yang selalu berusaha untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang tidak pernah
merasa benci dengan apa yang Allah takdirkan, selalu menerima dan selalu ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan ia betul-betul yakin sepahit apapun musibah tersebut, dia betul-betul yakin bahwa itu semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sampai kepada dirinya dan sebelum ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keberadaan jiwa yang mutmainnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita jiwa yang mutmainnah sehingga kita bisa diridhai olehnya dan bisa mendapatkan rahmatnya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.